Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terakhir, yaitu tentang kartu skor berimbang untuk fokus strategi organisasi. Sebelumnya, anggota kelompok kami itu terdiri dari pertama ada Perdana Priyatno Putra, kedua Doni Khomario, ketiga Anjani Nurrahman, keempat Mutia Kansa Bisri, 5 Erika Tri Amanda, 6 Melisa Dwi Rahmawati, ketujuh Gita Fitria, 8 Rinata Fira Arpiana, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Miftahul Jannah. Baik, langsung saja pada pembahasan materinya. Untuk rekan kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perdana Priyatno dengan 145 akan mempresentasikan tentang balance scorecard strategi focus organization, yaitu dalam bisnis saat ini penerapan strategi yang solid bisa menjadi lebih penting atau bisa menjadi cara yang unik dan juga berkelanjutan yang dapat digunakan organisasi untuk menciptakan satu nilai. Namun dalam penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki waktu yang semakin sulit untuk mengeksekusi strategi yang mereka butuhkan karena mereka harus fokus untuk tetap kompetitif. Dan untuk salah satu alasannya adalah jelas bahwa sementara strategi ini dan masalah bisnis yang dibaliknya akan berubah terus menerus, dan alat untuk mengukur efektivitas strategi ini tidak bisa mengimbanginya. Dan ada 5 prinsip utama pendekatan balance scorecard, yaitu yang pertama yaitu terjemahkan strategi ke dalam istilah operasional. Dan untuk yang kedua yaitu menyelaraskan organisasi dengan strategi. Dan untuk yang ketiga ada jadikan strategi sebagai pekerjaan sehari-hari setiap orang. Dan untuk yang keempat ada jadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan. Dan untuk yang terakhir yaitu mobilisasi perubahan melalui kepemimpinan eksekutif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Doni Khomario dengan tim 2018-310259 akan melanjutkan presentasi dari rekan sebelumnya. Selanjutnya, prinsip pertama, terjemahkan strategi ke dalam istilah operasional. Ini menjadi organisasi yang berfokus pada strategi, dan Anda harus menempatkan strategi ini kepada proses manajemen organisasi sehingga tidak dapat dijalankan jika tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dipahami jika tidak dapat dijelaskan. Namun di masa lalu belum ada kerangka kerja yang diterima secara umum untuk menggambarkan strategi dan nilai yang diciptakan dari aset tidak berwujud. Menghubungkan aset tidak berwujud dan aset berwujud ini merupakan aktivitas menciptakan nilai dengan menggunakan peta strategi hubungan sebab akibat. Peta ini menjelaskan bagaimana aset tidak berwujud ini dimobilisasi dan dihubungkan dengan aset lain untuk menciptakan proporsi nilai pelanggan yang merupakan untuk menciptakan nilai. Slide selanjutnya, saudara kasus pada strategi mengilustrasikan proses untuk mengubah aset tidak berwujud menjadi pelanggan berwujud. Dan hasil keuangan ini menyediakan kerangka kerja bagi eksekutif untuk menggambarkan dan mengolah strategi dalam ekonomi pengetahuan. Contohnya seperti pengajaran mode yang mengasuskan dari dalam pakaian wanita. Menunjukkan komponen kunci dan peta strategi memberikan kerangka kerja untuk melihat strategi menciptakan nilai dari 4 perspektif yang berbeda. Pertama ada keuangan, customer, lingkungan internal, dan analisa. Prinsip pertama ini melaraskan organisasi dengan strategi merupakan kerangka kerja yang kuat bagi unit bisnis untuk menggambarkan dan implementasikan strategi mereka. Namun organisasi yang berfokus pada strategi membutuhkan lebih dari sekedar meminta setiap unit bisnis menggunakan benchmark sendiri untuk mengelola strategi yang hebat. Dari sinergi yang berkembang memiliki efisiensi antara unit interaksi yang harus diakui secara eksplisit dalam strategi dari masing-masing unit. Banyak organisasi berbagai proses bisnis yang sama memerlukan peran perusahaan untuk memastikan penggunaannya yang paling efektif. Dari yang menjadi identitas individu independen menjelaskan 2 elemen strategi tingkat korporat. Yang pertama dari tema perusahaan, nilai keyakinan ini dan memiliki gagasan yang mencerminkan identitas perusahaan dan karenanya harus dimiliki bersama oleh semua unit bisnis. Kedua ada peran perusahaan, tindakan yang diamatkan di tingkat koperasi yang menciptakan sinergi di tingkat unit bisnis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anjani Nurrahman, NIM 2018-310438. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, di mana dalam setiap tema strategis, peta strategis kedua atau balance scorecard mengurai secara rinci bagaimana tema mempengaruhi tujuan pelanggan yang
dihasilkan dari tema tersebut. Dalam contoh ini, kita lihat caranya sumber dan distribusi mempengaruhi tujuan pelanggan dari kualitas produk dan ketersediaan produk yang gilirannya mendorong retensi pelanggan dan pertumbuhan pendapatan, serta proses internal atau manajemen pabrik dan program lini yang berkontribusi pada tujuan tersebut. Menyelaraskan dengan strategi, yang dimana balancing scorecard menyediakan kerangka kerja yang kuat bagi unit bisnis untuk menggambarkan dan mengimplementasikan strategi mereka. Organisasi yang berfokus pada strategi membutuhkan lebih dari sekedar meminta setiap unit bisnis menggunakan balancing scorecard-nya sendiri yang mengelola strategi yang hebat, strategi dan kartu skor untuk semua unit tersebut untuk menjajarkan dan menghubungkan satu sama lain. Sinergi dapat berkembang dari interaksi yang efisien antara unit-unit interaksi yang harus diakui secara implisit dalam strategi dan kartu skor masing-masing unit. Lalu banyak organisasi berbagai proses bisnis yang sama dan memerlukan peran perusahaan untuk memastikan penggunaannya yang paling efektif. Yang lain berbagi teknologi dan pengetahuan yang sama. Kartu skor korporat harus mengartikulasikan alasan di balik menjaga unit bisnis yang berbeda tetap mengoperasi dalam struktur korporat daripada mengubahnya menjadi entitas individu yang independen. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mutia Kansa dengan NIM 2018-310-493. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Slide selanjutnya terdapat kartu skor korporat dapat memperjelas dua elemen strategi tingkat korporat. Yang pertama ada tema perusahaan yang meliputi nilai, keyakinan, dan gagasan yang mencerminkan identitas perusahaan dan karenanya harus dimiliki bersama oleh semua unit bisnis. Yang kedua terdapat peran perusahaan. Peran perusahaan itu merupakan tindakan yang diamanatkan di tingkat korporasi yang menciptakan sinergi di tingkat unit bisnis. Selanjutnya terdapat unit layanan bersama, yaitu suatu organisasi yang juga dapat menciptakan sinergi dengan menyelaraskan unit internal dan memberikan layanan bersama. Unit layanan bersama ini dibuat pada tingkat perusahaan atau divisi karena skala ekonomi dan keunggulan spesialisasi dan diferensiasi yang dapat menciptakan unit ini, misalnya pembelian, manufaktur, distribusi, real estate, dan lain-lain. Di sini ada pun contohnya, misalnya itu The Limited, yaitu suatu pengecer pakaian dengan 8 divisi retail masing-masing dengan target audiens dan rantai retailnya sendiri, yang memiliki divisi real estate yang mengakuisisi dan mengelola properti retail. Divisi real estate adalah suatu organisasi yang dapat digunakan untuk kepentingan ke-8 divisi retail. Tantangannya adalah agar layanan yang dipasok secara terpusat responsif terhadap strategi dan kebutuhan unit bisnis yang dilayaninya. Unit-unit ini harus diselaraskan melalui pembuatan balance scorecard untuk unit layanan bersama yang menambah nilai dan responsif terhadap strategi unit bisnis. Di dunia yang ideal akan ada arsitektur strategis top-down yang mendefinisikan peran perusahaan dan bagaimana unit layanan bersama berkontribusi pada strategi perusahaan. Sering bagaimanapun arsitektur ini tidak ada. Dengan tidak adanya arsitektur tersebut, unit layanan bersama itu dapat menggunakan balance scorecard dengan cara yang agak berbeda, yaitu menggunakan salah satu dari dua model. Yang pertama ada model mitra strategis dan model bisnis dalam bisnis. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip ketiga, yaitu menjadikan strategi sebagai pekerjaan sehari-hari semua orang. Di masa lalu, menyelaraskan semua karyawan dengan satu strategi tidaklah penting, tetapi sekarang pekerjaan yang berurutan, berulang, dan berbasis tugas, karyawan tidak harus memahami atau menerapkan strategi. Mereka hanya perlu melakukan tugas-tugas yang diberikan manajemen kepada mereka dan melatih mereka untuk melakukannya. Karyawan harus selaras dengan strategi untuk menciptakan nilai. Selanjutnya, ada beberapa faktor kritis yang membutuhkan keselarasan yang kuat antara karyawan dengan tujuan organisasi. Yang pertama, perusahaan berfokus pada kepuasan karyawan dengan meningkatkan kompensasi dan tunjangan. Kepuasan ini tidak menceritakan komitmen karyawan terhadap tujuan perusahaan. Kedua, perusahaan mungkin mengeklaim bahwa karyawan adalah aset mereka yang paling berharga. Tetapi, frekuensi mereka memeriksa sikap dan keterampilan karyawan mengungkapkan cerita yang berbeda.
Ketiga, tidak semua karyawan sama pentingnya bagi atasan mereka. Mereka yang secara langsung mempengaruhi pengalaman dan hubungan pelanggan tidak selalu yang paling banyak diberi kompensasi dan pelatihan. Yang terakhir, yaitu beberapa perusahaan menerapkan program untuk melibatkan pelanggan secara lebih langsung dalam merekrut, melatih, dan pemberian penghargaan kepada karyawan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Melisa Dwi Ramawati, NIM 2018-310497. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, organisasi yang berfokus pada strategi memahami bahwa pada akhirnya karyawan ditugaskan untuk menetapkan strategi dan terkadang memunculkan ide-ide inovatif sehingga strategi tersebut berhasil. Nah, organisasi-organisasi ini menggunakan balance scorecard dalam 3 proses yang berbeda untuk menyelaraskan karyawan mereka dengan strategi. Yang pertama, menciptakan kesadaran strategis. Karyawan harus mempelajari dan memahami strategi sebelum mereka dapat membantu mengimplementasikannya. Eksekutif harus menggunakan proses komunikasi dengan pendidikan dan diikuti dengan pengujian, memeriksa bahwa karyawan percaya pada strategi, menentukan berapa banyak yang mengajar orang lain tentang hal tersebut. Yang kedua, mendefinisikan tujuan pribadi dan tim. Organisasi homogen yang hasilnya mudah diukur, organisasi penjualan. Nah, misalnya itu dapat berfokus pada beberapa metrik utama, sedangkan organisasi yang lebih kompleks harus berbagi hasil dan strategi yang mereka coba capai, yang memungkinkan individu dan tim untuk menentukan tujuan pribadi yang dapat mempengaruhi pada tujuan organisasi. Yang ketiga, menghubungkan kompensasi ke balance scorecard. Citicorp menghubungkan 3 tingkatan balance scorecard dengan tingkat kompensasi. Nah, kinerja unit bisnis didasarkan pada 6 dimensi. Nah, setiap komponen satu skor kinerja unit bisnis diberi skor baik di bawah par, setara atau di atas par, dengan bonus di tingkat manajemen cabang yang terkait dengan skor tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gita Fitria, NIM 560 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip 4. Jadikan strategi sebagai proses berkelanjutan. Salah satu alasan begitu banyak organisasi mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi adalah bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki setidaknya satu pemutusan antara bagaimana mereka mengelola strategi dan bagaimana mereka mengelola operasi. Sistem manajemen memungkinkan untuk melakukan 3 hal penting. Yang pertama, tautkan strategi dan anggaran. Peregangan target dan inisiatif strategi pada balance scorecard menghubungkan retorika strategi dengan ketelitian anggaran. Yang kedua, ada tutup lingkaran strategi. Balance scorecard terhubung dengan sistem umpan balik untuk menyediakan kerangka kerja baru maupun untuk pelaporan dan fokus baru yang berpusat pada strategi untuk rapat manajemen. Yang ketiga, ada uji, pelajari, dan adaptasikan. Balance scorecard secara eksplisit menyatakan hipotesis strategi, di mana memungkinkannya untuk berkembang secara real time ketika ide dan arah baru muncul dari organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rina Tafira Arfiana dengan NIM 2018-310-764. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu prinsip kelima, mobilisasi perubahan melalui kepemimpinan eksekutif. Menerapkan strategi baru membutuhkan skala perubahan besar. Istilah transformasi telah muncul untuk membedakan skala perubahan yang diperlukan oleh strategi bisnis dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan organisasi secara rutin. Para pemimpin organisasi yang berfokus pada strategi memimpin transformasi bukan perubahan skala kecil. Namun, memulai transformasi seringkali merupakan tantangan yang sepadan dengan skala perubahan. Beberapa perusahaan terlibat dalam transformasi strategi dari motivasi platform yang membara, organisasi mereka gagal, dan langkah-langkah drastis dilakukan. Dalam kasus lain, perusahaan berhasil mengambil alih-alih berpuas diri, namun para pemimpin mereka target yang jauh untuk menghilangkan rasa puas diri dan mendorong menciptakan upaya kreatif. Beberapa contoh termasuk Jack Welch yang tak lama setelah menjadi CEO General Electric memberi energi kepada perusahaan dengan menyatakan bahwa setiap divisi harus menjadi nomor 1 atau nomor 2 di setiap pasar yang mereka layani. Perubahan itu perusahaannya dari besar yang lamban menjadi besar dan dengan kecepatan dan kelincahan perusahaan kecil. Douglas Newell sebagai kepala internet
Banking Divisi Nasional Bank OVS menetapkan cita-cita untuk menjadi perusahaan internet banking nomor 1 di dunia, menggunakan balance scorecard untuk menetapkan target peregangan yang membuat divisi tetap terdepan dalam dunia internet yang bergerak cepat. Para pemimpin ini dan para pemimpin lainnya menetapkan tujuan yang luar biasa, tujuan yang jauh di luar zona nyaman organisasi mereka, tujuan yang membutuhkan komitmen total organisasi untuk mencapainya. Mereka juga mengakui manfaat menggunakan pengukuran untuk memimpin upaya perubahan mereka. Eksekutif yang membuat balance scorecard untuk mereka, inisiatif strategis membantu membangun strategi mereka. Tim untuk menerapkan strategi itu dan komitmen dari tim yang diperlukan untuk sukses. Sangat mudah untuk membangun rencana bisnis yang membahas dan memenuhi tujuan pertumbuhan tertentu. Bagian yang sulit adalah mengidentifikasi bagaimana pertumbuhan itu akan dicapai. Balance scorecard membantu organisasi dalam menentukan secara rinci elemen penting untuk strategi pertumbuhan mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Miftahul Janah dengan NIM 22199991013. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Apa jebakan dari penerapan? Meskipun banyak perusahaan yang menikmati manfaat dari sistem manajemen kartu skor berimbang mereka, tapi kegagalan dalam penerapan memang tidak dapat dihindari. Lebih sering hasil yang mengecewakan disebabkan oleh faktor internal, yaitu diri sendiri, daripada oleh eksternal. Jebakan ini terbagi menjadi 2 kategori. Pertama ada kegagalan desain dan yang kedua adalah kegagalan proses. Untuk kegagalan desain, beberapa kegagalan yang terjadi itu ketika perusahaan membangun kartu skor berimbang dengan buruk. Mereka mungkin menggunakan terlalu sedikit tindakan dalam perspektif mereka, sehingga mereka itu gagal untuk mendapatkan keseimbangan antara hasil yang mereka coba capai dan pendorong kinerja dari hasil tersebut. Yang kedua ada kegagalan proses. Penyebab paling umum dari kegagalan implementasi adalah disebabkan oleh proses organisasi yang buruk. Organisasi buruk masuk dalam setidaknya 1 dari 7 kategori umum, yaitu yang pertama ada kurangnya komitmen manajemen senior, kedua terlalu sedikit individu yang terlibat, ketiga menjaga kartu skor tetap di atas, keempat proses pengembangan yang terlalu lama, kelima memperlakukan kartu skor berimbang sebagai sebuah sistem proyek, dan keenam memperkerjakan konsultan yang tidak berpengalaman, dan yang terakhir adalah memperkenalkan kartu skor berimbang untuk kompensasi saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.